A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yuhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah aurat. Ya, aurat dalam bahasa Arab aurah, dalam bahasa Indonesia aurat. Itu secara bahasa, secara lugoh atau secara etimologi artinya sesuatu yang harus ditutup. Sedangkan pengertian aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup oleh kain, yang tidak boleh dilihat atau terlihat oleh orang lain. Nah, pada Al-Quran atau dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 yang barusan sudah dibacakan, ayat ke-30, perintah kepada seluruh laki-laki yang beriman, umat Islam itu diwajibkan oleh Allah untuk menutup auratnya. Tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Aurat laki-laki yaitu dari mulai pusat sampai lutut. Qul lil mu'minin, katakan oleh engkau hai Rasulullah kepada seluruh orang-orang yang beriman laki-laki agar menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya, tidak dipakai untuk melihat aurat. Wa yahfadzu furujahum, dan harus menjaga kemaluan,
Jangan sampai kemaluan itu diperlihatkan, didemonstrasikan. Dalika azka lahum, itulah yang lebih suci. Jaga penglihatan agar tidak melihat aurat, dan jaga kemaluan tidak diperlihatkan kepada orang lain, dan tidak melakukan zina. Innallaha khabirum bima yasnaun, Allah itu maha melihat, maha teliti kepada apa-apa yang kamu perbuat. Apakah itu tidak menjaga penglihatan, dipakai untuk melihat aurat, dan juga tidak menjaga kemaluan, yaitu memperlihatkan aurat, memperlihatkan kemaluan, dan apalagi melakukan perzinaan. Kemudian ayat berikutnya, yaitu ayat 31, itu perintah kepada seluruh wanita-wanita yang beriman, wanita-wanita yang beragama Islam, agar menjaga auratnya, menutup auratnya. Seluruh tubuh perempuan itu aurat. Seluruh tubuh perempuan itu wajib ditutup oleh kain. Tidak boleh diperlihatkan. Kecuali yang boleh terlihat itu wajah dan telapak tangan. Wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah, wahai Rasulullah, kepada seluruh wanita-wanita yang beriman agar menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya, agar wanita itu menjaga pandangannya tidak melihat aurat. Dan harus menjaga kemaluannya. Wa yahfadna furujahunna, harus menjaga kemaluannya, tidak diperlihatkan, apalagi melakukan perbuatan zina. Wala yubdina zinatahunna, jangan diperlihatkan seluruh tubuh itu yang disebut oleh Allah sebagai perhiasan. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak, yaitu bagian tubuh yang boleh nampak itu wajah dan telapak tangan. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah wanita-wanita mukmin itu memakai kerudung. Humur itu mufradatnya khimarun, kain yang menutup rambut, yang menutup kepala, sampai menutup juyubihinna. Juyub itu jaibun, itu yang biasa terlihat bagian dada. Nah, bagian dada itu harus tertutup. Jadi jangan memperlihatkan dada. Wala yubdina zinatahunna. Nah, kecuali yang boleh, umpamanya terlihat rambut, terlihat kepala. Di antaranya yang ke-1 terhadap suami. Suami lebih dari itu, seluruh tubuh istrinya
tidak apa-apa dan halal kalaupun suami itu melihat seluruh tubuh dan tidak usah malu. Kemudian yang boleh terlihat rambut, bagian orat yang lainnya, kecuali yang sangat vital. Ayah, tidak mengapa kalau terbuka kerudung di depan ayah, ya termasuk juga ayah tiri, ya. Gak apa-apa di hadapan ayah tiri, terbuka kepala, terbuka rambut. Kemudian juga di depan mertua, ya di depan mertua, gak apa-apa tuh. Terlihat rambut, terlihat kepala di depan mertua. Anak kandung dan juga anak tiri boleh. Di depan anak kandung, di depan anak tiri, tidak apa-apa. Terlihat rambut, terlihat kepala. Kemudian juga di depan saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik itu kakak ataupun adik, gak apa-apa. Terlihat bagian aurat di depan saudara. Kemudian anak saudara, ya keponakan, gak apa-apa tuh di depan keponakan. Kalau terbuka rambut, terbuka kepala di depan keponakan. Kemudian di depan sesama wanita muslim, boleh, gak apa-apa, sesama muslim. Kalau dengan non muslim ya haram, ya. Sebab juga kalau wanita-wanita juga suka ada keinginan terhadap wanita juga, itu ada keinginan, ada syahwat, itu lebih berdosa lagi. Kemudian di depan hamba saya, ya tentu saja hamba saya sudah dimerdekakan dan sudah tidak ada sekarang hamba saya. Kemudian di depan pelayan yang sudah tidak bersyahwat terhadap wanita. Kemudian juga tidak berdosa itu memperlihatkan terlihat orat di depan anak-anak kecil, ya enggak apa. Nah, kemudian juga selanjutnya ada diperintah oleh Allah itu wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yufina min zinatihinna. Janganlah menggoyang-goyangkan badan, ya perempuan itu menggoyang-goyangkan badan, kemudian terlihat bagian aurat, ya sehingga akan bisa menimbulkan syahwat bagi lawan jenis. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allahum tuflihun. Hendaklah semua mukmin itu bertobat kepada Allah agar kalian itu bagja. Ya saudaraku sekalian, ya itu salah satu hal di dalam ajaran Islam itu, dalam agama Islam yang kita jadikan pedoman untuk hidup, ya, kehidupan kita. Maka kita di keluarga, kita punya anak perempuan yang sudah dewasa, maka kita wajib untuk mengingatkan kepada anak-anak kita perempuan yang sudah dewasa agar keseharian itu menjaga auratnya. Perintahkan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuhnya. Perintahkan agar memakai kerudung. Ya juga kita sebagai pemberi nasihat terhadap masyarakat juga sampaikan oleh kita bahwasanya perempuan-perempuan yang mukmin yang sudah dewasa itu wajib hukumnya itu etika
etika pakaian muslimah ya. Kemudian juga ya pihak-pihak sekolah ya, penyelenggara sekolah itu, terutama sekolah-sekolah yang murid-muridnya sudah dewasa, itu guru-guru, itu pengelola sekolah itu diperintahkan tuh untuk memberikan nasihat ya, perintah itu kepada murid-muridnya. Ya bagus juga dari sejak kecil ya sudah dilatih ya, anak-anak TK, PAUD, SD itu sudah mulai dilatih, dibiasakan. Kemudian juga ya pemerintah harus berperan aktif agar wanita-wanita ya, utamanya wanita-wanita muslim ya, muslimah itu agar difasilitasi, diperintahkan untuk menutup aurat ya. Sebab inilah suatu penjagaan ya secara preventif, sebab timbulnya maksiat itu dikarenakan itu diantaranya perempuan-perempuan yang suka memperlihatkan aurat dan perempuan yang suka memancing-mancing syahwat lawan jenisnya, itu berdosa. Hindarilah wahai seluruh perempuan-perempuan mukmin, perempuan muslim ya, biasakanlah memakai pakaian yang menutup aurat. Itu ibadah ya. Ibadah fardu ain dan sifatnya guer mahdoh. Jadi bentuk pakaiannya, model pakaiannya bebas. Yang penting menutup aurat dan juga tidak mencetak tubuh ya. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.